Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lanwar Lambara dengan akhiran NIM 097. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas yang diberikan. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Langsung saja ke pokok pembahasan. Agenda pembahasan HAM di Indonesia dan perkembangannya. Pembahasan HAM di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak masa menjelang kemerdekaan, yaitu dalam sidang PPKI oleh para pendiri negara pada masa berlakunya Konstitusi RIS tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai 1959. Gagasan mengenai perlindungan hak asasi manusia juga telah mendapat perhatian selanjutnya melalui TAP MPRS nomor 14 MPRS 1966 dibentuk panitia ad hoc yang bertugas menyusun rancangan piagam HAM serta hak dan kewajiban warga negara. Meskipun hasil kerja panitia tersebut diterima pada tahun 1967, rancangannya belum sempat dibahas dalam sidang MPRS tahun 1968. Perkembangan HAM di Indonesia mengalami penguatan yang signifikan pada era reformasi. Pembentukan Konmas HAM pada 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 menjadi salah satu langkah awal penguatan perkembangan HAM. Reformasi 1998 kemudian melahirkan TAP MPR nomor 17 MPR garing 1998 tentang HAM yang mempertegas komitmen negara dalam perlindungan hak asasi. Selanjutnya disahkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjadi payung hukum utama dalam pengaturan HAM di Indonesia, serta Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM untuk menangani pelanggaran HAM berat. Amandemen dan Undang-Undang Dasar 1945 juga menambahkan bab 10A yang memuat pasal 28A sampai 28Y sebagai jaminan konstitusional atas hak-hak warga negara. Indonesia juga meratifikasi Kovenant Internasional tentang hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 2005 sebagai bentuk komitmen terhadap standar HAM internasional. Dalam konteks konseptual, HAM dan demokrasi merupakan dua konsep yang berbeda namun saling berkaitan dan saling membutuhkan. Perkembangan HAM di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik dan dalam negeri serta pengaruh tekanan internasional akibat berbagai peristiwa dugaan pelanggaran HAM berat. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 81 menegaskan adanya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Secara internasional, Universal Declaration of Human Rights tahun 1948 menegaskan bahwa hak dasar manusia antara lain sebagai berikut: hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari penyiksaan, hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas harta benda, hak menikah dan membentuk keluarga, kebebasan berpendapat dan beragama, kebebasan berkumpul, hak atas pekerjaan, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan, serta hak untuk menikmati kebudayaan. Deklarasi Wiena tahun 1993 kemudian menegaskan bahwa seluruh hak asasi manusia bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, saling bergantung dan saling terkait. Walaupun demikian, pelaksanaan tetap
memperhatikan kekhususan nasional, latar belakang sejarah, budaya, dan agama masing-masing negara, dengan tetap menegaskan kewajiban setiap negara untuk memajukan dan melindungi HAM. Secara keseluruhan, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan proses yang panjang dan berharap sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi. Reformasi menjadi titik paling penguatan perlindungan HAM melalui pembentukan peraturan-peraturan perundang-undangan, jaminan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta penguatan komitmen HAM di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan menjadi bagian penting dari prinsip negara hukum yang demokratis. Demikian penyampaian dari lesson saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.